Yang mana pada pagi hari ini bab yang kita bahas adalah babun niyati fi julusil abdi fil masajidi au ma'rifatu isnatai asyarata niyatan mahabbatan mustahabbatan indal irtidati wad dukhuli wal qu'udi fil masjid. Rujukan kita pagi hari ini adalah satu kitab yang berjudul Kitabun Niyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Habib Sa'ad bin Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Khadrami, salah seorang min ba'di dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cicitnya Nabi yang ada di Hadramaut Yaman. Beliau famnya Al-Idrus, yaitu Al-Habib Sa'ad bin Muhammad, menulis satu kitab yang berjudul Kitabun Niyah. Beliau wafat di tahun 1436 Hijriah. Jadi termasuk ulama muasirah. Bapak Ibu yang mulia, termasuk amrun muhim, perkara penting di dalam kehidupan orang beriman itu bagaimana menjadikan setiap ketaatan, sekecil apapun itu perbuatan al-hasanat, ia ada mudha'afatul ujroh, taksirus sawabi indallah. Bagaimana setiap ketaatan yang kita lakukan itu ada nilai pelipat gandaan dari sisi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa setiap perbuatan yang kita lakukan itu jangan cuma satu pahala, tapi bagaimana dalam satu ketaatan itu ada pahala yang lain yang mengikuti daripada pahala pokok yang Allah siapkan untuk ketaatan tersebut. Nah, agar bisa menjadikan mudha'afatul ujroh au taksirus sawab fi jami'i ta'ati fi ta'atillah, maka hendaknya setiap orang beriman fa'alaihim ayya'rifu, untuk mengetahui bagaimana cara berniat dan berapa hal pokok yang harus, bagaimana supaya ketika kita berangkat indal irtidat wadduh, ketika kita bolak-balik setiap hari 5 kali ke masjid, duduk di dalamnya, masuk di dalamnya, ada pahala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan ini paling tidak ada 12 niat yang harus kita pasang setiap saat, Pak. Isnatai asyarata niyatan mustahabbah. Ada 12 niat, ini al-aqal, adadul aqal, minimal jumlah yang harus dipahami, paling tidak 12 niat ketika kita bolak-balik ke masjid ini, Pak. Supaya apa? Liyahsulalahu sawabun azimun wa ajrun wafirun, agar kita mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar, balasan daripada Allah yang tidak terhitung, la tuhsa. Saking banyaknya pahala itu yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Bitashiniyah, sebab benarnya atau bagusnya niat ketika kita berangkat ke masjid ini. Al-Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi Al-Idrus menyebutkan ada 12, Pak. Al-Imam An-Nabulsi dalam risalah beliau juga menghitung ada 12 adadul aqal minimal yang harus diketahui. Maka niat yang pertama yang harus dipasang oleh orang-orang yang beriman ketika dia berangkat ke masjid agar mendapatkan pahala yang berlipat dari 12 niat ini, yang pertama adalah liiqamatis sholati fil jama'ati wal muhafadzati 'alaiha. Berangkat daripada rumah, pasang niat, ya Allah, saya berangkat ke masjid ini semata karena Engkau, untuk menunaikan sholat berjamaah dalam rangka al-muhafadzatu 'alaiha, semata ingin menjaga konsistensi di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, Pak. Satu yang harus kita pasang niat pertama. Niatus sholati fil jamaah wal muhafadzati 'alaiha. Setiap kita berangkat dari rumah menuju masjid ini ada niat, ya Allah, nawaitu, saya berniat untuk melakukan sholat berjamaah bersama dengan imam, bersama dengan saudara saya, wal muhafadzah, dan semata karena hamba ingin menjaga kualitas ibadah sholat hamba. Ini yang pertama.
Faqad warada al-muhadditsuna, ulama ahli hadis benar-benar telah meriwayatkan. Wa fi ba'dir riwayah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, al-masajidu, bahwasanya masjid-masjid itu basatinul mu'minin, jam'ul bustan, Pak. Jadi masjid itu diibaratkan kebunnya orang-orang beriman, Pak. Kalau dikatakan bustan, anwa'us syajarah, di dalamnya banyak beraneka ragam tumbuhan, hijau, indah. Jadi kalau ada orang masuk kebun itu pasti betah, Pak. Orang itu kerasan, orang itu senang, orang itu betah. Artinya apa? Al-masjidu diibaratkan kalbustan. Al-masajidu basatinul mu'minin. Masjid itu ibarat kebunnya orang beriman. Jadi kalau sudah masuk kebun itu diharapkan kal mazro'ah, seperti ladang, orang menanam kebaikan di dalamnya, berlama-lama di dalamnya, khusyuk di dalamnya, mencintai dalamnya. Wal munafiqu fil masjidi katoiri fil qafsi. Nabi sebutkan orang munafik itu kalau di dalam masjid ibaratnya seperti burung di dalam sangkar, Pak. Nabrak sana, nabrak sini, enggak kerasan. Ini barometer burhanul iman. Orang beriman itu kalau sudah masuk masjid dia akan betah di dalamnya. Orang beriman, dalalatu imanihim, tanda keimanannya kalau sudah masuk masjid, mereka merasa nyaman di masjid-masjid mereka. Wal aksu, sebaliknya, amal munafiku, adapun orang munafik ketika di dalam masjid, katoiri fil qafsi, mereka diibaratkan seperti burung di dalam sangkar, pengennya kabur aja, Pak. Sholat 4 rakaat aja bawaannya lama banget, imam nih bacaan. Subuh dibacain wadduha aja kakinya sudah begini, kapan selesainya imam ini? Ini tanda barometer. Jadi masjid ini bagaimana kita merasa nyaman, maka kita niatkan masjid ini tempat untuk berjamaah, sarana untuk limuhafadhatis sholatil maktubah, as-sholawatil maktubah. Jadi untuk sarana menjadi penjagaan, al-khimayah, al-khifdu, supaya apa? Sholat kita kualitasnya terjaga, Pak. Ini manfaat pertama, asrarun niyah indal irtidati wad dukhuli wal qu'udi awil julusi fil masjid. Jadi 12 niat. Yang pertama, niatkan kalau kita berangkat ke masjid agar ada manfaat, ada pahala yang berlipat. Saya berangkat ke masjid semata karena ingin menegakkan sholat berjamaah. Yang kedua, semata menjaga kualitas ibadah sholat kami. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, waqala al-Habib Sa'ad bin Muhammad Alawi al-Idris fi kitabihi. Beliau menukil perkataan Al-Imam Abu Amir Asy-Sya'bi rahmatullahi alaih. Imam Asy-Sya'bi ini merupakan tabi'in, Pak. Lahir di zaman khalifah fi khilafati Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Al-Imamu Asy-Sya'biyu wa huwa muhaddis, orang ahli hadis, ahli faqih, faqihun wa alimun. Ahli faqih, mu'alim, zahid, orang yang zuhud, namanya Al-Imamu Asy-Sya'bi rahmatullahi alaih. Wa huwa tabi'iyun. Muridnya para sahabat, bertemu dengan para sahabat, mengambil ilmu daripada sahabat, lahir di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa qala Al-Imamu Asy-Sya'bi radhiyallahu an. Wa fil jama'ati arba'u khisalin. Bahwa orang yang berniat sholat berjamaah di masjidnya indal irtidadi, ketika dia berangkat, pulang, masuk masjid, duduk di dalamnya, semata ingin menjaga sholatnya dan berjamaah dalam sholatnya, maka dia mendapatkan 4 perkara, Pak. Arba'u khisalin. Dalam berjamaahnya, dalam niatnya ia akan mendapatkan 4 perkara. Yang pertama, ittiba'us sunnah. Dia termasuk orang yang menghidupkan, mengikuti sunnah Nabi, Pak. Ini karena benarnya niat. Dia masuk masjid karena ingin berjamaah. 1, dia mendapat pahala apa? Ujratu bittiba'is sunnah. Allah siapkan untuk dia pahala mengikuti sunnah.
Yang kedua, wa tad'ifus sawab, melipat gandakannya pahala. Dalam sholat berjamaah yang kita tegakkan begitu banyak keterangan yang sering disampaikan oleh para guru kita, begitu banyak bagaimana mudha'afatul ujrah fi sholatil jama'ati, sholat berjamaah. Ta'dilu dalam satu riwayat yang lain dikatakan 27 kali lipat dibanding min sholatil fadhi, dibanding sholat sendiri, Pak. Ini keutamaan. Yang ketiga, wal khurud minasyahwat. Orang yang berniat sholat berjamaah ke masjidnya, dia mendapat pahala meninggalkan keinginan syahwat. Al-khurud an ittiba'is syahwat. Dia telah mampu mengeluarkan dirinya dari keinginan syahwatnya. Kalau waktu subuh itu yang paling enak apa, Pak? Jam 4, jam setengah 5 itu yang enak gimana? Mancal sarung, dengar azan, naikkan selimut lagi, AC-nya digedein lagi, tidur, itu paling enak, Pak. Itu syahwat. Kalau kita ikut keinginan syahwat, maka kita inginnya tidur, nggak ke masjid. Tapi kalau ada orang di pagi hari dia dengar adzan, sebelumnya dia sudah tahajud, kemudian dia berangkat ke masjid, dia telah mendapat pahala al-khurud an ittiba'is syahwah. Jadi dia termasuk orang yang sudah mampu meninggalkan keinginan syahwatnya, Pak. Pahala lagi yang ketiga. Yang keempat, wal bara'atu minar riya. Membebaskan dirinya daripada keinginan sifat pamer, Pak. Sepakat para ulama, dalam sholat berjamaah ini termasuk walaupun dilihat oleh orang banyak, justru dengan berjamaah ini daf'ur riya. Lebih memungkinkan untuk menjauhkan diri kita daripada perbuatan riya. Ini yang keempat, arba'u khisal. Ketika orang itu dari rumah berangkat ke masjid dengan niat berjamaah, dalam berjamaahnya Allah siapkan 4 pahala. Pahala yang pertama adalah mengikuti sunnah nabinya. Yang kedua, karena keinginannya untuk dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga adalah keluarnya dia daripada dairatun nafs, keinginan syahwatnya. Yang keempat adalah usahanya untuk membebaskan dirinya dari sifat riya. Jadi 4, Pak. 1 poin udah ada 4 pahala menurut Al-Imam Asy-Sya'bi rahmatullahi alaih. Sekarang yang kedua. Suruh jam berapa, Pak Imam? Ini 12 poin baru 1, Pak. Kalau mau saya bahas semuanya satu majelis ini berarti saya pendekkan aja. Tapi bersambung aja, Pak. Bulan depan insya Allah. Ini mohon maaf, bulan Syawal sudah lewat. Saya tidak sempat silaturahmi karena kondisi pandemi juga. Terus kemarin bulan Syawal kami tidak sempat mengunjungi bapak-bapak untuk minta maaf apabila ada silaf kata, tutur yang tidak teratur. Saya pribadi Muhammad Handik Sirat bin Sukiman Al-Hasani Al-Jawi Pati, mohon maaf apabila ada kesalahan selama kami bersilaturahmi membawa kajian di masjid yang mulia ini. Bapak-bapak bersedia memaafkan, Pak. Pak Haji, bapak-bapak tak perlu minta maaf. Udah tahun-tahun yang lalu kami sudah membuka maaf dan saya yakin tidak ada salah di antara kita. Ini lupa pula nih, masih bulan Dzulqa'dah dan minta maaf itu enggak harus bulan Syawal, Pak. Jadi setiap saat, fi kulli auqat, fi kulli hal, dalam kondisi apapun, dimanapun waktunya, yang penting minta maaf. Nah kemudian yang kedua, muwafaqatu sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Agar mendapatkan ajrun azimun wasawabun wafirun. Kita berangkat dari rumah selain bersolat berjamaah, niatkan, ya Allah saya ingin mencocokkan perbuatan hamba dengan perbuatan sunnah nabimu. Muwafaqah, menyesuaikan, Pak. Munasabah. Al-munasabatu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Innallaha
Syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan satu syariat untuk nabi kalian. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasai dari jalur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa syariat itu? Sunanal huda. Sunnah yang menjadikan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadal mutakhallif. Seandainya kalian melakukan sholat 5 waktu kalian di rumah-rumah kalian sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang menyelisih sunnah nabinya ini, maka lataroktum sunnatan nabiyikum, maka benar-benar sesungguhnya kalian telah meninggalkan di antara sunnah nabi kalian. Walaupun sah. Tetapi ketika dia tidak sholat berjamaah di masjid mereka, lataroktum sunnatan nabiyikum, maka benar-benar kalian telah meninggalkan di antara sunnah nabi kalian. Maka apa kata Nabi? La dhalaltum. Lama-lama kalian nanti akan tersesat, kata Nabi. Sholat di rumah secara hukum fikih sah, Pak. Tapi adabul ibadahnya tidak dapat. Mudha'afatul ujrohnya kagak dapat. Makanya ketika kita berangkat ke masjid, selain sholat berjamaah ada penjagaan kualitas sholat, maka ada keinginan untuk mencocokkan, menyesuaikan al-munasabah wal muwafaqah baina ibadatina wa ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat kita, ibadah kita mencocokkan dengan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusolli jama'atan ma'a ashabihi. Nabi seumur hidup beliau selalu sholat berjamaah dalam kondisi apapun bersama sahabat beliau. Kecuali fi ayyam, beberapa hari menjelang wafat beliau, Pak. Di tahun 11 Hijriah. Menjelang Nabi wafat, maka Nabi tidak sanggup lagi berangkat ke masjid. 3 hari dalam riwayat, Nabi tidak sanggup lagi untuk mendatangkan diri beliau kepada Masjid Nabawi. Maka baru itu Nabi sholat di rumah. Selama itu Nabi tidak pernah meninggalkan sekalipun. Artinya Pak, sholat berjamaah itu sunnah. Berarti kalau kita tidak sholat berjamaah, la taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, nanti pasti kalian akan tersesat. Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasai, jalur turuk riwayat ini dari jalur Sayyidina Abdullah ibn An. Hadis ini sahih. Yang ketiga, jadi yang kedua menyesuaikan dengan amalan sunnah. Sunnahnya Nabi SAW. Yang ketiga, ayyanwiya mukasarata jam'il muslimina liyakhsula lahu fadlun azim. Orang ke masjid itu Pak, supaya dapat pahala yang banyak lagi, niatkan untuk memperbanyak perkumpulan umat Islam. Jam'ul musallina, jam'ul muslimina. Wa fi ba'd riwayah wakila. Al-Imam Al-Muzanni pernah menceritakan, wa kana Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahmatullahi alaih. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, aku sangat menyukai sholat berjamaah itu di masjid. Dan aku memilih masjid yang mana paling banyak jamaahnya. Ada masjid jami, ada masjid ghairul jami. Nah beliau lebih suka memilih sholat berjamaah di mana masjid itu yang paling banyak jamaahnya. Kasratu jam'il muslimina. Nasirnya apa? Sholat itu kalau semakin banyak sertanya, semakin gede pahalanya Pak. Dibanding masjid yang cuma satu saf. Dengan masjid yang safnya sampai 6 ke belakang, itu pahalanya lebih banyak dibanding yang sholat di masjid yang cuma satu saf. Tetapi bukan berarti kemudian kita nyari masjid yang sudah rame. Artinya apa? Tuntutan agar masjid yang di kampung-kampung kita itu menjadi rame. Supaya apa? Kasratul jam'i sababun li kasratil fadli. Ketika banyak
jamaah maka menjadikan banyak keutamaan termasuk kasratus sawabi wal ujroh. Nih Pak. Jadi niatkan ketika kita rame-rame ke masjid ini ingin memperbanyak jamaah. Memperbanyak jumlah. Kalau sudah semakin banyak jumlahnya yang berjamaah maka akan semakin banyak jumlah pahala yang Allah siapkan kepada kita. Dan kapan itu kita akan dapatkan? Kita niatkan untuk likasroti jam'il muslimina. Kita perbanyak jumlah umat Islam yang rame-rame banyak datang ke masjid kita. Kalau ini sudah kita niatkan, niat kita benar, insya Allah Allah akan kuatkan hati-hati daripada saudara kita yang lain. Pak. Ini yang ketiga. Dengan sebab niat yang benar ini akan menjadikan Allah perbaiki hati kita, Allah perbaiki saudara kita, Allah gerakkan saudara kita yang mungkin belum mampu untuk mendatangi masjid kita ini Pak. Ini yang ketiga. Ayyanwiya mukasarata jam'il muslimina liyakhsula lahu fadlun azimun. Supaya apa? Masjid ini dzul maziyah, memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Dan kapan masjid itu semakin tinggi keistimewaannya? Ketika semakin banyak jumlah jamaahnya Pak. Ini bittifaqil ulama, sepakat para ulama. Bukan ditinjau dari gedenya bangunan, tetapi jumlah berapa orang yang aktif ia memakmurkan masjid tersebut Pak. Jadi ini yang ketiga yang harus kita pasang niat kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk mendapatkan kesempurnaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,